Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot leader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ya, tak kamu sadari hanya sosokmu lah yang dapat menaklukkan egonya. Tak kamu sadari hanya kamulah sosok yang bisa menaklukkan egonya. Sora akan men-spoiler bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonate sama kamu, belum tentu cocok sama kamu ya. Mungkin cuma sedikit aja resonate-nya ya. Kamu bisa coba cekin video-video lain di channelnya Sora karena semua tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau. Oke? Berbayar pastinya ya. Kita lihat dulu ada energi siapa sih ya yang kamu tidak tahu. Kalau sosoknya itu ya teman-teman, dia punya banyak ego yang hanya bisa kamu taklukkan ya teman-teman. Kamu berdealing dengan seseorang yang sangat-sangat pintar ya. Kalau Sora di sini orangnya sebenarnya cerdik ya. Jadi kecerdikan dia itu tinggal dipilih mau dipakai untuk arah yang positif atau negatif ya. Kalau arah yang positif jadinya cerdik, kalau arah yang negatif jadinya manipulatif ya. Sosok ini tampil dengan begitu memukau, mempesona, dia punya charming dia sendiri, dia pandai bicara, pandai merayu, pokoknya sangat-sangat mudah untuk meluluhkan hati ya. Apalagi kalau udah ngobrol nih sama dia ya, ngobrol sama dia tuh bisa kayak ngebuat kamu tuh terhanyut, terbawa gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat, ngobrolan sama dia tuh bisa banyak. Kamu tuh bisa banyak ngobrol sama orang ini, dan orang ini tuh banyak bicara, banyak diskusi ya. Meskipun di balik sisinya dia yang sangat-sangat menawan itu, dia masih punya sisi kegelisahan ya. Jadi dia itu kalau udah gelisah bisa banget jadi banyak ngomong gitu ya. Jadi sering berkeluh sama kamu juga ya. Di sini kalau yang Sora lihat, orang ini itu adalah seseorang yang tipenya sangat-sangat memilih ya. Dan ketika ada satu pilihan itu mikirnya lama, mengambil keputusan itu dipertimbangkan banget, melihat baik dan buruknya, melihat berbagai kesempatannya gitu ya. Jadi memang yang kalau Sora lihat di sini ada hal yang jadi isu komunikasi di antara kalian. Bisa saja komunikasi orang ini sama kamu on off, bisa juga dia kadang-kadang ada kabar, bisa saja dia intens tapi lalu nanti dia nggak ada kabar ke kamu, kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang ini ngomongin soal ketika kamu ngomong sama dia, apalagi mulai membahas sesuatu yang serius ya. Kalau Sora lihat itu mulai deh dia akan mengalami come and go ya. Jadi kalau Sora lihat orang ini tuh susah kamu tebak gitu ya. Kedatangannya kamu susah tebak, kepergiannya kamu susah tebak gitu ya. Nah, kita lihat lagi lebih lanjut ya. Hanya sosok kamu yang bisa menaklukkan egonya dia. Oke ya teman-teman. Sebenarnya kamu tuh udah tahu polanya ya. Orang ini punya pola ya. Jadi sering banget dia itu, masalahnya adalah di sini ada pola dimana dia sering banget on off dalam hubungan ini ya. Come and go ya. Ada pola atau kesalahan-kesalahan yang cenderungnya berulang lagi gitu ya. Dan sebenarnya di bawah alam sadar kamu sudah tahu sebenarnya isu yang menjadi masalah dalam hubungan ini ya. Jadi memang sebenarnya ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang belum diungkapkan juga dalam hubungan ini ya teman-teman. Dan masalah lain ada yang namanya trust issue ya. Jadi mungkin kamu nggak percaya sama dia, atau kamu sulit percaya sama dia gitu ya. Mungkin kamu banyak trauma, begitu juga dia ya. Entah dia itu mungkin pernah ditipu, pernah disakitin juga. Jadi kan kadang-kadang namanya orang kalau manipulasi itu dia juga takut dimanipulasi juga ya. Jadi di sini memang ada situasi kamu belum bisa percaya dia 100%, begitu juga sebaliknya ya. Atau dia mungkin merasa jengah karena seandainya kamu itu susah percaya dia, atau sebaliknya dia tuh ngerasa jengah ketika kamu belum 100% percaya sama dia lah. Intinya di sini ada masalah tentang kepercayaan. Selain daripada itu, orang ini tuh ego karena kamu berdiri dengan seseorang yang narsis ya, punya kepercayaan diri berlebihan. Di sini dia suka mengontrol, egosentris sekali, egois sekali, dan dia membuat segala sesuatu, peraturan dan segalanya mengarah kepada dirinya ya teman-teman. Dan orang ini
ketika dia lagi kumat, apalagi egonya gitu ya, nah itu dia mulailah ada tindakan-tindakan yang nyuekin ya. Jadi dia langsung kalau ada apa-apa tuh sikap egonya salah satunya adalah nyuekin, bisa kabur, bisa ngilang gitu ya teman-teman. Dan itu adalah sebenarnya perilaku yang menjadi masalah, karena itu secara nggak langsung menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan hubungan ini gitu ya. Kenapa? Karena tiap kali ada masalah kok cenderung mau menghindar, kabur gitu ya. Dan kalau Sora lihat, memang orang ini punya masalah dengan perilaku-perilaku yang mungkin saja masih negatif, destruktif gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang itu memang tipe cuek banget ya. Tipenya cuek. Tipenya itu sesuka-sukanya dia gitu ya. Kalau yang Sora lihat. Dan akhirnya karena dia juga sudah cuek seperti itu, kamu pun akhirnya kayak ya sudah, kalau kamu maunya aku cuekin dulu, ya sudah. Mungkin memang lebih baik aku juga cuekin kamu, gitu ya. Dan di sini sebenarnya kamu sudah mencoba untuk menjadi seseorang yang menyeimbangkan dia, menjadi seseorang yang ibaratnya dia punya sisi lain, kamu mencoba untuk mengerti dan memahami. Tapi memang ini yang jadi satu masalah gitu ya, karena kamu tuh sama dia tuh berbeda kepribadian sebenarnya teman-teman. Dan ada masalah lain, kenapa? Karena kamu tuh tahu bahwa dia itu banyak tidak mau jujur ya, ada sesuatu di dalam dirinya yang belum dia buka, belum ada kejujuran juga di sana gitu ya. Tapi kenapa sih sekarang ada ego dia tuh yang seperti ditaklukkan sama kamu? Kita lihat ya, apa yang dia rasakan dari kamu pada saat ini. Teman-teman, walaupun di sini batinnya dia itu punya banyak konflik perasaan, di sini juga ada batinnya yang ada perasaan kayak berkonflik gitu ya. Tapi di satu sisi, kalau Sora lihat, orang ini tuh ada situasi dia tuh menderita. Tanpa ada kamu tuh ada energi merasa kehilangan, ada energi merasa sendirian ya. Apalagi ketika ada jarak dari kamu, ya, kamu menjauh, ya, memang beberapa dari kalian memang juga LDR gitu ya. Ketika menjauh inilah ada perasaan kangen, ada perasaan rindu, ada perasaan berkonflik dengan dirinya sendiri, ya. Dan di sini dia tuh kan punya banyak sekali penderitaan, suffering, ya, ada rasa sakit di sini kalau yang Sora lihat. Ada rasa sakit, ada rasa luka di sana, gitu ya. Karena memang harus berjauhan secara fisik ataupun secara energi sama kamu. Dan di sini juga ada energi, dia tuh merasa terbeban akhirnya, ya. Apalagi sekarang kalau yang Sora lihat, dia itu mau move on dari kamu tuh rasanya sangat sulit, ya. Dia tuh kayak mulai merasakan betapa kelamnya, betapa sedihnya, betapa energi itu kayak gak semangat gitu ya. Kalau Sora dia tuh kayak gak semangat, ya, karena kamu tuh selama ini menjadi seseorang yang selalu banyak membantu dia gitu loh, ya. Kamu tuh jadi sosok yang berdampak besar sama hidupnya dia, karena kamu banyak bantuin dia secara energi, secara material ataupun non material ya. Jadi kayak orang ini tuh nggak siap ternyata sama perubahan kalau ternyata dia nggak bisa milikin kamu. Jadi kayak ada energi dia itu masih butuh kamu, ya. Di balik sikapnya dia yang narsis, dia itu tahu dia butuh kamu karena kamu banyak membantu dia dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidupnya dia. Dan ternyata teman-teman, ya, dia itu masih punya keintiman secara emosional sama kamu. Artinya meskipun kalian jauh, dia selalu merasa energi kamu tuh dekat sama dia, ya. Dan di sini kayak ada ngerasa energi tarik menarik, dan dia merasa kalian tuh terkoneksi. Ya, kalian tuh ada energi kedekatan yang masih ada, kalian terkoneksi, kalian saling terhubung gitu ya. Dan sekarang ketika dia merasakan ini semua, ya, energi dari cara dia melihat segala sesuatu tuh jadi berbeda. Kalau Sora lihat, dia mulai pelan-pelan berbeda cara melihat dia ke kamu gitu ya. Orang ini mungkin banget datang dari masalah inner child yang belum selesai. Mungkin dalam keluarganya ada isu, ada masa kecil dia yang belum selesai juga. Ada juga sisi kanak-kanak di dalam dirinya dia. Intinya ada masalah tentang masa kecilnya juga gitu ya. Selain daripada itu,
ketika dia banyak sendirian, banyak merenung, dia bisa merasakan secara dalam koneksi spiritual di antara kalian, ya. Secara spiritual, secara telepati gitu ya. Karena di sini memang ada energi yang saling mendukung gitu ya. Jadi sekarang tuh ketika dia dekat kamu, ada energi dia merasa disupport, merasa terisi energinya, tapi ketika jauh dia merasa kayak dia nggak punya support system yang bisa dukung dia gitu ya. Apalagi kamu datang dengan sebuah kenyataan kalau kamu tuh punya energi yang murni, artinya kamu tuh tulus sama dia gitu ya. Kamu tuh nggak apa ya, istilahnya kamu tuh memang sayang sama dia sebenar-benarnya, tulus dari hati terdalam, tanpa syarat, tanpa inah, tanpa itu gitu ya. Dan energi kamu tuh memberikan dia satu perasaan nyaman, satu perasaan aman gitu ya. Karena kamu tuh kayak datang dengan energi yang positif sebenarnya ke dalam kehidupan dia gitu ya. Jadi kamu bantu dia gitu ya. Dan sekarang ada energi dia tuh mulai ngerasa ketakutan ketika dia harus kehilangan kamu ya. Di sini ada energi kekhawatiran ya. Dia tuh berat ternyata untuk ngelepasin kamu ya. Jadi cuman dia juga nggak paham kenapa, tapi yang dia tahu adalah kalau sampai kamu pergi, dia tuh berat kalau untuk melepaskan kamu ya. Dan ada energi dia ingin terhubung secara fisik ya, menyentuh kamu, memeluk kamu, mungkin mencium kamu, menggandeng tangan kamu, karena cuman kamu yang memang terbaik di dalam hidupnya dia gitu ya. Kamu banyak memberikan energi cahaya, banyak memberikan energi yang baik gitu ya. Kamu juga bawa dia ke energi-energi yang positif ya. Jadi dia berharap kayak mungkin ya, paling nggak itu kamu bisa bawa, mungkin kamu bisa memberikan dia satu kesempatan deh gitu ya, untuk memperbaiki keadaan ini gitu loh. Kenapa? Karena akhir-akhir ini keadaan dia itu membawa dia kepada satu kesadaran gitu ya, men-trigger dia untuk sadar betapa dia butuh sama kamu ya. Kenapa? Satu, emosi dia tuh jadinya sangat-sangat naik turun ya. Jadi emosi dia tuh sangat moody, sangat-sangat naik turun, sangat banyak perubahan juga, dan banyak banget hal-hal yang berubah di dalam batinnya dia. Kedua, dia banyak banget mengalami konsekuensi dari apa yang dia perbuat atau apa yang dia lakukan. Bahasa kerennya karma yang berbuah ya. Jadi mungkin kamu sudah sering mengingatkan dia, sudah sering menasehati dia, sudah sering kasih dia masukan, sudah sering juga membantu dia, dan sekarang dia mulai merasakan hidupnya itu nggak ada yang bantuin, dan apa yang kamu omongin sama dia mulai kayak terjadi gitu ya. Dan itu berdampak sama kepercayaan diri dia. Jadi kayak mungkin tadinya sosoknya tuh kuat, percaya diri, pede banget gitu ya. Tapi ketika masalah-masalah ini mulai datang menghantam dia, mulailah ada energi-energi yang berdampak sama perilakunya dia, berdampak sama bagaimana dia melihat segala sesuatunya, teman-teman. Ya, tuh. Kenapa? Karena sekarang dia banyak ngadepin masalah, teman-teman. Ya, banyak menghadapi situasi sulit, ngadepin masalah, dan gak ada yang bantu dia. Atas banyak sekali kecerobohan dia, karena selama ini dia yang ceroboh, dia yang salah bertindak, kamu tuh banyak bantuin, kamu banyak nolongin gitu loh ya. Tapi sekarang ya dia harus bertanggung jawab sama energi kecerobohan dia, dan yang paling terdalam dia tuh kayak butuh banget kamu gitu ya. Ketika situasi semakin sulit, semakinlah dia mau merasa kayak aku tuh butuh kamu, aku butuh aku sendirian, aku kesepian, aku butuh kamu kuatin gitu loh ya. Apalagi kalian tuh punya energi manifestasi yang besar, kalian punya energi yang kayak, yuk semesta ajarin orang ini gitu ya. Sehingga manifestasi kamu tuh terwujud, hidup orang ini tuh mulai dapat pelajaran, karena kamu tuh kayak apa namanya, universe itu kayak dukung kamu gitu ya. Memang orang ini tuh kayak memang harus diberikan energi pembelajaran gitu ya. Dan kamu tuh kayak dikasih kesempatan ngelihat ini satu demi satu, kayak apa yang kamu pikirkan selama ini gitu ya. Sebenarnya bukannya dalam artian kamu menyumpahi orang ini, enggak gitu. Cuman kamu tuh kayak kepengen dia tuh bisa belajar gitu loh ya. Semesta membawa dia pada pelajaran. Dan sekarang ya itu membuat dia tuh jadi bisa lebih berpikir gitu ya. Jadi memang ketika ada waktu ini dan ketika banyak kejadian, mulailah dia berpikir ya gitu loh. Segala yang pernah kamu omongin sama dia, segala yang pernah kamu ingetin sama dia gitu ya. Jadi memang kadang-kadang itu susah untuk mengerti dan memahami dan menerima gitu ya.
Ketika situasi sudah nggak stabil, baru mulailah terasa semua hal-hal yang pernah ada, ya. Baru dia merasa sekarang dia goyang, dia nggak stabil, dia butuh support, bahwa ya memang senyata-nyatanya dia butuh dibantu sama kamu, gitu ya. Entah keadaan energinya, keadaan finansial dia memang butuh bantuan kamu, ya. Dan dia tuh ngawang-ngawang energinya, nggak ada kamu, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang kasih tauin, gitu ya. Tuh, kamu tuh memang ada untuk menjadi penyeimbangnya dia, teman-teman, ya. Kamu tuh ada jadi seseorang yang bisa nyeimbangin dia. Dan sekarang dia ngerasain kayak, ya inilah konsekuensinya. Karena kalau sholat di sini orang ini terlalu ambisius, terlalu nekat, ambil satu tindakan juga nggak dipikir panjang. Sekarang emosi dia tuh banyak naik dan turun, gitu ya. Jadi ego dia tuh mulai kekikis pelan-pelan, gitu ya. Ego dia mulai terkikis pelan-pelan. Tuh. Sekarang dia mulai ngelihat apa sih value-nya kamu, bagaimana sih kamu sangat-sangat bernilai buat hidupnya dia, gitu ya. Jadi sekarang dia baru ngelihat gitu loh ya. Oh, ternyata siapa sih yang memprioritaskan aku dalam hidupnya? Apa sih yang harus aku prioritaskan? Kualitas seperti apa sih yang harus aku pikirin? Jadi itu sih yang kalau Sora lihat kayak ketika jauhan ini gitu ya, dia tuh tadi nyatanya ya udahlah aku baik-baik aja lah, aku masih bisa ada yang lain, bla 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 bla. Dia ngerasa kayak aku baik-baik aja kalau kamu tinggal juga. Oh ternyata di satu sisi ini membawa kepada nilai pembelajaran yang banyak gitu ya. Dia mulai sekarang jadinya berpikir, hidup aku tuh mau sampai kapan nggak tahu arah seperti ini, ya. Dan kamu selama ini sudah investasi banyak tenaga, pikiran, fokus ke orang ini, gitu ya. Dan dia menyadari era kayak siapa sih yang terbaik untuk masa depan aku, gitu ya. Emosi dia tuh mulai menyadari, gitu ya. Karena namanya batin kan nggak bisa dibohongin. Yang dia harapkan ke depannya sama hubungan ini, dia berharap untuk bisa mulai lagi. Dia berharap untuk ada pelan-pelan datang lagi ke kamu, tapi di sini dia juga ada energi kekhawatiran. Dia khawatir gitu ya. Kalau apakah kamu masih mau membuka diri kamu, apakah kamu masih punya dia di dalam rencana hidupnya kamu, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini kayak pingin, orang itu udah stres ya. Orang ini stres dan dia pelan-pelan pingin untuk datang untuk menghapus kesetresan dia itu, ya. Dan di sini dia itu kayak pingin untuk bikin rencana masa depan lagi sama kamu, mulai lagi relationship sama kamu. Kenapa? Karena ini secara pelan tapi pasti egonya tuh kekikis loh teman-teman. Tuh. Karena ada energi pembelajaran. Memang untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pembelajaran itu tidak instan ya, butuh waktu gitu. Cuman kalau yang Sora lihat di sini, dia mulai menyadari ada transformasi secara pikiran, ada transformasi secara batin, karena memang jiwanya dia itu kalau yang Sora ngerasain, dia itu banyak apa ya, ibaratnya banyak gak ngerasa happy, banyak gak merasa bahagia tanpa kamu ya. Jadi dia cuma pingin ada energi penerimaan dari kamu, karena dia butuh energi kebahagiaan. Itu ya, kalau Sora di sini ada proses sih, memang dalam proses ini gitu ya. Itu sih yang Sora lihat ya. Masukan untuk kamu apa untuk menyikapinya? Teman-teman, kayak kamu kan punya satu tujuan tersendiri ya. Sisanya adalah memang kalau sholat di sini kalian tuh banyak yang trauma ya. Karena sebelumnya itu orang ini pernah melukai kepercayaan kamu, pernah mengkhianati kamu gitu ya. Dan kayak kamu ngerasa bahwa layak gak ya orang ini itu untuk dikasih kesempatan lagi, karena kamu merasa dia tidak menghargai cinta kamu, pengorbanan kamu gitu ya. Tapi kita lihat apakah orang ini layak diberikan kesempatan ya. Ada energi dari Divine Masculine. Sora akan ambil 2 kartu. Apakah layak diberikan kesempatan? Teman-teman, orang ini ada situasi yang dia akan pelan-pelan menjadi lebih stabil ya. Ada pembelajaran di sana. Jadi kalau ditanya layak atau tidak diberikan kesempatan dari kartunya Sora, di sini ada energi terhubung ya. Memang kalian tuh sudah terhubung, blood bond gitu ya, soulmate, ikatan secara jiwa dan sebagainya. Layak nggak orang ini diberikan kesempatan? Ya kalau dari kartunya Sora akan ada kestabilan, walaupun memang itu tidak
serta merta instan teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan gitu ya, paling tidak ya coba pertimbangkan untuk mulai awal yang baru ya. Tapi balik lagi di sini juga jangan paksakan intuisi batin kamu ya. Cobalah lihat ya, ambil waktu, duduk dulu, tulis gitu ya, apa yang baiknya atau apa yang kurangnya dalam hubungan ini gitu ya. Coba ketemu dulu, diskusi dulu, ngomong dulu apa aja sih yang kemungkinan mau terjadi ke depannya sama hubungan ini gitu ya, apa yang diharapkan dan sebagainya sih. Kalau lihat di sini lebih kepada berikan kesempatan paling nggak untuk bertemu dan mungkin bicara ya gitu loh. Nanti baru kamu bisa ambil keputusan lagi, walaupun memang nggak harus instan karena memang di sini banyak trauma ya. Untuk yang nanya kapan datangnya, tenang aja, batin kamu, yang ada di dalam batin kamu nih, ini kan ada energi moonnya besar, kamu sebenarnya sudah tahu gitu loh ya, dari dalam diri tuh kayaknya nanti dia datangnya ini deh. Nah itulah jawabannya ya. Jadi nggak usah nanya terus kapan-kapan, karena sebenarnya batin kamu tuh udah tahu jawabannya. Latihlah intuisi kamu gitu loh ya, kan nggak selalu harus Sora kasih tahuin kapan, sebenarnya batin kamu sudah tahu. Sora lihat di hari ini yang nonton ini batinnya kuat semua, intuisinya kuat gitu loh ya. Zodiak yang terbaca Pisces, Aquarius, Aries, Libra, Leo, Sagittarius, Gemini. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Kita coba alfabet yang mungkin terbuka. Oke. Teman-teman yang kepingin personal reading silakan ya di Instagram Sora @sora_tarot ya. Untuk pembacaan pribadi berbayar, kamu bisa paket online, bisa paket interaktif, bisa paket cuma nanya aja, bisa paket video juga kayak gini, dibuatin videonya jadi jelas gitu ya, bacaannya itu seperti apa. Jadi kamu nggak usah bingung-bingung nonton videonya buat siapa, udah pasti buat kamu kalau Sora bikinin videonya ya. Atau bisa baca bazi untuk tahu potensi diri yang terbesar ya. Oke, ini udah agak sempit, nggak apa-apa lah ya. Oke, OWWBMD, JLPYW yang masih menjadi rahasia, JXMOOWL. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Misana Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.